Pemirsa, belum lama ini Manulife kembali mempublikasikan hasil survei MISI yaitu Manulife Investor Sentiment Index. Dan ditemukan beberapa hasil menarik dari survei tersebut yaitu diantaranya penyesalan dalam berinvestasi. Lebih jauh kita tentunya akan membahasnya dalam Cerdas 5 Menit. Dan bersama saya Chandra Dewi di studio Metro Manulife telah hadir Bapak Freddy Teja, Head of Investment Specialist dari PT Manulife Asset Management Indonesia. Selamat pagi Pak Freddy. Selamat pagi Mbak Chandra. Pak Freddy, barangkali bisa dijelaskan terlebih dahulu apa itu MISI? MISI atau Manulife Investor Sentiment Index adalah survei yang dilakukan oleh Manulife terhadap investor di 8 kawasan. Kawasan itu adalah China, Hong Kong, Taiwan, Indonesia, Singapura, Malaysia, Filipina, dan Jepang. Ya, yang disurvei adalah pandangan investor terhadap berbagai kelas aset utama seperti saham, obligasi, atau dana tunai, deposito, dan juga properti. Di Indonesia sendiri, MISI ini udah untuk yang ke-10 kalinya investor yang disurvei itu di 3 kota, yaitu Medan, Surabaya, dan Jakarta. Berapa kali survei ini dilakukan, Pak? 6 bulan sekali. 6 bulan sekali. Iya. Tadi dikatakan salah satu temuan paling menarik dari survei MISI kali ini yaitu penyesalan dalam berinvestasi. Bisa dijelaskan lebih lanjut? Ya, jadi dari survei ini ternyata 59 responden, hampir 2/3-nya itu menyesal. Ya, jadi ada 3 yang disesali. Yang pertama menyesal karena tidak berinvestasi di saat yang tepat. Yang kedua menyesal karena terlalu banyak menyimpan dana tunai. Dan yang terakhir mereka juga menyesal karena tidak mendengarkan saran investasi dari perencana keuangan atau orang-orang yang ahli di bidangnya. Baik, ini supaya pemirsa di rumah yang mendengarkan juga tidak menyesal seperti ini ya Pak Freddy. Barangkali bisa dijabarkan. Tadi yang pertama ini menarik sekali, tidak berinvestasi di saat yang tepat. Jadi antisipasi seperti apa yang harus kita lakukan? Yang pertama ini tidak berinvestasi di saat yang tepat. Ini yang dimaksud adalah terlambat berinvestasi gitu ya. Nah, sebenarnya rumusnya ini gampang. Untuk mencapai satu target jumlah dana tertentu di masa depan, semakin dini kita memulai, tentu saja uang yang harus kita sisihkan untuk investasinya lebih kecil. Apalagi kalau kita lakukan secara berkala. Semua industri finansial, industri reksadana selalu mengatakan bahwa investasi di reksadana bisa dimulai dengan 100.000. Jadi berapapun penghasilan kita sisihkan saja 10%-nya dulu untuk berinvestasi. Dengan berjalannya waktu, penghasilan kita semakin besar, dananya juga bisa kita tambahkan sesuai kemampuan. Tadi dikatakan juga berikutnya yaitu terlalu banyak menyimpan dana tunai. Biasanya kan masyarakat Indonesia menyimpan dana di tabungan, deposito, itu masih dikatakan dana tunai, begitu Betul, Pak? Betul. Jadi masih banyak kesalahpahaman yang menganggap bahwa tabungan atau deposito itu investasi gitu. Toh disimpan nggak bisa digunakan, ya itu artinya investasi gitu. Padahal fakta yang menarik adalah deposito selama 10 tahun terakhir, kalau kita menyimpan dana di deposito, itu bunga per tahunnya rata-rata itu hanya 5,7% neto. Nah, itu sebenarnya kan mirip-mirip atau mepet dengan inflasi. Artinya secara nominal uang kita bertambah, tetapi daya belinya segitu-gitu aja gitu. Karena terpotong dengan inflasi gitu. Berbeda dengan investasi. Kalau investasi kan kita menyisihkan dana sekarang, kita mengorbankan diri, nggak pakai dulu, ini supaya berkembang untuk digunakan di masa depan gitu. Oke, dan berikutnya ini tidak mendengar saran investasi dari perencana keuangan. Apakah bagi ini berlaku untuk paling tidak investor pemula atau investor yang sudah lama pun juga tetap harus melakukan ini? Untuk investor pemula sebaiknya iya, karena setidaknya untuk memandu investor tersebut dalam menentukan profil risikonya seperti apa sih gitu ya. Nah, kalau sudah tahu profil risikonya, perencana keuangan itu bisa membantu juga ini menyesuaikan produk yang cocok seperti apa, jangka waktunya berapa lama. Nah, itu untuk yang pemula. Kalau yang untuk investor yang berpengalaman, tentu saja sekali-sekali juga perlu berkonsultasi ulang gitu, karena kan tujuan investasi, profil risiko itu bisa berubah-ubah gitu. Baiklah, seperti itu. Pak Freddy, terima kasih banyak atas kehadiran dan informasinya ya Pak ya. Dan pemirsa, demikianlah Cerdas 5 Menit, Cerdas Finansial untuk episode kali ini. Saya Chandra Dewi, terima kasih dan sampai jumpa. Dipersembahkan oleh